warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua APD, yang terhormat Bapak Ketua K3S Bapak Hadi, yang terhormat Bapak Imam Sampurna, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Mapel SD dan Kecamatan Sukoramai. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan siap walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena beliau kita bisa mengerjakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu Dewan Guru semua, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan acara, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga doa sekaligus. Sebelum memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suatu Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan, yang mana sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua K3S kepada Bapak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man Ada hormati Bapak Pemimpin kita pendidikan Kampus Sukoramai. Saya hormati calon guru pembina, dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru PAI dan guru Pancasila. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini atau siang hari ini kita semua dapat mengikuti diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan juga saya hormati, yang pertama saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Kalau boleh saya katakan kegiatan seperti biasa oleh guru atau calon guru muda. Dari pembahasan ini harapan saya panjenengan semua nanti harinya tersudah, sehingga panjenengan semua segera mendaftarkan menjadi guru muda. Dan semoga dalam guru penggerak di wilayah Sukoramai ini nanti dapat lulus tepat waktu sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh pemerintah atau yang berwenang. Bapak Ibu saya hormati, kalau panjenengan mungkin belum tergerak, harapan saya panjenengan nanti paling tidak bisa menambah kompetensi panjenengan, menambah wawasan panjenengan, sehingga panjenengan semua nantinya akan menjadi guru yang profesional, karena profesional itu adalah salah satu dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi profesional, sosial, serta pribadian. Itu harapan saya panjenengan semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan sepenuhnya, sehingga
dapat menambah pengetahuan serta wawasan panjenengan semua. Dari saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Ketua GKS kita benar-benar menjadi motivasi kita untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Sambutan yang kedua dari Bapak Korwil Dr. Aris Pamin MPD, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selaku ketua KTPS yang Korwil bidang pendidikan di wilayah Sukorambi, Pak Imam dan Mbak Nina, Mbak Wali selaku calon guru muda yang pada hari ini mempunyai kasus seperti ini. Kemudian Bapak Ibu guru semuanya peserta diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Ya, mudah-mudahan acara ini nanti berjalan dengan lancar. Mengingat ini kita harus mendukung, ya, kita dukung. Ini ada 3 guru untuk periode angkatan ke-7 ini yang di sekolah ini, ya, mudah-mudahan nanti semuanya lancar. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu semuanya cepat daftar, ya, cepat daftar. Bapak yang penting daftar, ya. Saya doakan semuanya lulus. Ya. Nanti angkatan ke-7, 8, 9, 10, 11, 12 biar pakai. Semuanya harus jadi guru. Ya. Jadi yang pertama ini susah karena tesnya ruwet seperti itu. Akhirnya bisa lolos. Mudah-mudahan kedua ini lolos 3. Selanjutnya nanti semuanya lolos. Itu harapan Sukorambi. Walaupun di Sukorambi ini sekolah penggeraknya belum ada lembaga penggeraknya. Ya. Yang mungkin untuk kedepannya Bapak Ibu kepala sekolah mendatangkan lembaganya menjadi lembaga penggerak. Itu kaitannya dengan SKP kami. Nah, tadi juga mengisi SKP ada lembaga penggerak enggak? Sekarang enggak ada, dan saya isi saja. Kalau guru penggeraknya ada, ya ada. Untuk SKP saya tahun 22 ini guru penggeraknya merupakan 5 yang dimasukkan. Ya. Jadi untuk selanjutnya kami karena wilayah binaan saya, pengawasan saya, SKP saya itu bukan Korwil tapi pengawas. Ya. Itu kan wilayah binaan saya 13 lembaga, belum ada lembaga penggerak. Tapi gurunya sudah ada. Ya, dengan adanya guru penggerak ini kita menambah motivasi, ya, untuk teman-teman guru dan menambah semangat untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang baik, berbudi pekerti luhur, ya. Kemudian cerdas, tanggung jawab, itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi kita perjalanan literasi yang menjelaskan anak. Maka dari itu Bapak dan Ibu guru ini tidak hanya mengajar saja, dengan itu selain mengajar harus mendidik supaya menjadi manusia yang dewasa dan bertanggung jawab. Itu arahnya kurikulum setiap periode ada perubahan kurikulum sebenarnya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah saya nyatakan dibuka dan dimulai.
Terima kasih. Bila meminta maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara sambutan sekaligus pembukaan sudah dibuka oleh Bapak Konwil. Sekarang acara yang selanjutnya yaitu doa sekaligus penutup kepada Bapak Somad SPDI. Kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya acara ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan baik, mendapat rahmat dari Allah dan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tinggal dulu. Acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Imam Sampurna. Sebelum penyampaian materi, saya selaku ketua acara mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata, diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Langsung saja Bapak Ibu, saya di sini tujuan utamanya yang pertama yaitu melaksanakan tugas sebagai guru penggerak, yaitu diseminasi aksi nyata atau pengibasan aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Tujuan yang kedua yaitu bukan hanya melaksanakan tugas, tapi sedikit ilmu yang saya dapat di dalam pendidikan guru penggerak berusaha saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, berusaha saya ibaratkan kepada Bapak Ibu semua. Kenapa seperti itu? Karena
akan sangat sayang sekali jika hanya diterapkan di lembaga saya. Kenapa? Karena lebih baik diterapkan di lembaga-lembaga kita semua yang ada di seluruh wilayah kecamatan Sukoharjo, sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan kita dapat terwujud dengan baik. Itu tujuannya. Berikutnya, agenda kegiatan kita. Agenda kegiatan kita ini yang pertama itu pembukaan, yang kedua nanti presentasi, terus yang berikutnya diskusi atau tanya jawab, terus yang terakhir refleksi. Di dalam kurikulum Merdeka kita diwajibkan untuk melaksanakan budaya refleksi. Jadi nanti terakhir kita akan melaksanakan refleksi. Bapak Ibu, marilah diseminasi ini kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, ini adalah eksplorasi konsep dari budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian yang terakhir restitusi. Berikutnya keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima restitusi yang menerangkan 5 posisi kontrol. Yang keenam terakhir restitusi yang menerangkan tentang segitiga restitusi. Yang pertama saya sampaikan dulu tentang tujuan pendidikan diajar di Lolo, yang mana di kurikulum Merdeka yang kita terapkan sekarang yaitu kita berusaha untuk kembali kepada tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Diajar di Lolo, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, kita ingat lagi bahwa tugas guru adalah menuntut anak didik. Nah, menuntut, jadi bukan menciptakan. Kenapa? Karena anak-anak itu terlahir sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Kalau diajar dalam orang mengibaratkan itu anak kita itu adalah ibarat benih. Nah, kita sebagai guru itu tugasnya apa? Tugasnya menyemai, menanamkan, kemudian merawat tumbuhan itu agar tumbuh dengan baik. Nah, jadi tugas kita semata hanyalah menuntun anak didik kita, menuntut tumbuh kembang anak, supaya memperbaiki lakunya, bukan merubah, memperbaiki lakunya, dan supaya mereka itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Wilayah kita adalah wilayah pertanian, wilayah pegunungan, maka kita tidak memaksakan anak kita untuk pandai seperti anak-anak yang tinggal di pesisir pantai. Karakternya juga sangat berbeda, kodratnya berbeda. Kemudian terkait budaya positif, eksplorasi konsep budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kembali lagi, kurikulum Merdeka itu bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? 5 atau 6. Nah, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua kreatif, mandiri, bernalar kritis,
gotong royong dan berkebinekaan global. Nah, itu tujuan dari pendidikan kita. Berikutnya, nah, disiplin positif dan nilai-nilai pendidikan universal. Next. Nah, perubahan paradigma. Disiplin berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, itu ada ilusi kontrol dari teori kontrol yang disampaikan oleh pakar pendidikan Dr. William Glasser. Miskonsepsi makna kontrol. Apa Bapak Ibu? Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak kecil maksudnya. Terus berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus terakhir ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi guru mengontrol murid, contohnya seperti ini. Pada dasarnya kita itu bisa memaksa murid. Kita tidak bisa memaksa murid. Kalaupun kita bisa memaksakan murid, maka itu sifatnya hanya sementara. Ketika ada gurunya, maka anak itu akan melakukan sesuai yang diperintahkan oleh guru. Manakala gurunya tidak ada, maka anak itu akan bertindak sesuka hatinya. Nah, itu ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Nah, manakala anak itu punya pemikiran sendiri yang berbeda dengan kita, maka potensi anak itu untuk menolak juga sangat besar. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, seringkali kita membuat anak itu merasa bersalah. Misalkan ketika anak melakukan kesalahan, gimana sih kamu, Bapak Ibu sudah mengajari kamu dengan baik, kenapa kamu tidak melaksanakan? Hal-hal seperti itu akan mengakibatkan anak merasa bersalah. Efeknya apa Bapak Ibu? Anak menjadi minder, mempunyai nilai diri yang negatif. Jadi mereka itu menilai dirinya itu negatif. Seperti itu. Terus berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berikutnya, berikutnya adalah ini stimulus respons dan teori kontrol. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah, cuma kita harus memahami pandangan orang lain terhadap dunia, tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi ketika ada orang melakukan keburukan, maka dengan serta-merta kita memvonis bahwa itu adalah kesalahan. Nah, di perubahan paradigmanya, teori kontrolnya, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya baik, cuma mungkin penerapannya jalan menuju tujuan itu yang tidak baik. Nah, itu yang harus kita ubah. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya kalau kita gagal membujuk, maka kita akan melakukan pemaksaan.
bahasa lainnya nek gak kena di lus jadi kasar, nah, seperti itu. Kalau guru olahraga apa ya seperti saya. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, stimulus responnya seperti itu. Padahal kita harus merubah itu menjadi model berpikir menang dan menang. Nah, ini ada coba saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berinteraksi. Coba kita membayangkan Bapak Ibu, ini teori pegangan tangan ya. Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga itu silakan Bapak Ibu pegang sekarang. Silakan Bapak Ibu memegang tangannya. Di dalam genggaman tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Berikutnya ada orang yang ingin meminta itu pada Bapak Ibu semua, baik dengan cara halus, dengan bujukan maupun dengan kasar. Sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu akan melepaskan sesuatu yang berharga itu yang Bapak Ibu guru gendang itu, ataukah Bapak Ibu tidak akan melepaskan itu? Coba Bu Sevi, Bu Sevi, apakah melepas atau mempertahankan? Mempertahankan. Alasannya apa, Bu? Karena sudah dipegang dan harus dipertahankan. Bu Siti Zubaidah, kalau Bu Siti bagaimana, mungkin ada pendapat yang lain? Mempertahankan, sama mempertahankan. Terus Bapak Ibu mungkin ada yang berpikiran lain, berusaha untuk melepaskan. Pak bisa mempertahankan apa melepaskan? Kalau saya perintahkan untuk melepaskan bagaimana? Kalau misalkan seperti ini, saya pindah Bapak ke Kecamatan Paciran, ke Kadin melepaskan, gimana? Gimana Pak Nisa? Apakah tetap mempertahankan atau melepaskan? Tetap mempertahankan. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu bahwa yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, dan orang lain itu tidak bisa mengontrol orang lain. Next. Berikutnya. Disiplin positif. Disiplin positif. Sikap disiplin yang kuat yang berasal dari dalam diri dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu nanti lebih jelasnya seperti hukuman, kemudian penghargaan seperti itu. Terus motivasi intrinsik itu dari restitusi yang dijelaskan berikutnya. Kemudian nama disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita akan tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu dasar dari nilai intrinsik tadi. Berikutnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dengan individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita sebut dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi. Oke, next berikutnya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman,
dan penghargaan, kemudian restitusi. Berikutnya, motivasi, teori motivasi. Biasanya anak didik kita maupun pribadi kita, motivasi dalam melakukan hal itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Yang 1 dan 2 itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang ketiga itu motivasi intrinsik, motivasi yang datangnya dari diri kita. Nah, kita sebagai guru belajar dan berusaha untuk yang ketiga itu, memunculkan motivasi intrinsik dari anak didik kita. Kenapa seperti itu? Kalau masih yang pertama dan kedua untuk menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan, maka ketika tidak ada imbalan yang diterima, apa yang terjadi? Mereka akan tetap melakukan pelanggaran, artinya kurang lurus. Selalu ada yang diinginkan. Mereka melakukan sesuatu karena ada imbalannya, bukan karena kesadaran. Yang pertama itu karena hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, contoh seperti kita mengajar berangkat pagi jam 7, sebelum jam 7 harus sudah datang ke sekolah. Motivasi kita apa? Apakah menghindari hukuman atau menghindari teguran dari kepala sekolah, ataukah ingin mendapatkan imbalan berupa penghargaan, pujian dari atasan kita, dari kepala sekolah, dari anak didik kita, dari wali murid, atau karena yang ketiga untuk menghargai diri sendiri? Nah, yang tahu Bapak Ibu sendiri, kita sendiri. Kalau kita masih melaksanakan yang pertama dan kedua, mari kita sama-sama belajar untuk yang ketiga, motivasi dalam diri, bahwa kita punya tanggung jawab. Hukuman dan penghargaan. Hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Hal ungkapan itu disampaikan oleh Alfie Kohn pada 1993 dan disampaikan juga pada wawancara tahun 1995. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Hal ini buat saya pribadi adalah sesuatu yang baru juga. Semula, terutama saya guru olahraga, biasanya dalam memotivasi anak didik itu cenderung seperti itu, menjadikan hadiah. Nah, ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, maka mindsetnya sudah berubah. Yang berikutnya yaitu dalam program guru penggerak diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Nah, restitusi ini juga buat saya pribadi adalah sesuatu yang baru. Saya baru kenal restitusi, makna restitusi, kegiatan restitusi ini juga di pendidikan guru penggerak. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah menciptakan, memberi kesempatan anak didik untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak didik itu melakukan kesalahan, maka kita tidak memberikan hukuman, tapi memberikan kesempatan mereka untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah,
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di samping memperbaiki kesalahan, di dalam restitusi kita juga melatih anak didik untuk mencari solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Juga mengajari mereka untuk berpikir. Setiap anak pasti punya keinginan. Mereka itu ingin seperti apa, kita harus membantunya seperti itu. Dan berikutnya juga mendidik anak untuk bisa melakukan orang lain sebagaimana orang lain ingin seperti apa kepada dirinya. Next. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan. Misalkan anak-anak melakukan misalkan bertengkar, untuk memperbaiki hubungan ya harus minta maaf. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ini terkait dengan solusi. Jadi ketika anak mampu berpikir menemukan solusi, atau mereka tidak dapat menemukan solusi, maka kita bisa menawarkan sebuah solusi, dan itu pun sifatnya adalah tawaran, bukan paksaan dari kita. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, yaitu lebih kepada introspeksi. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada kebutuhan dasar manusia yang akan saya jelaskan di materi berikutnya. Jadi setiap perilaku manusia itu didasari oleh kebutuhan dasar. Nah, kalau kita bisa mencari atau menemukan kebutuhan dasar yang menjadi dasar anak melaksanakan tindakan itu, maka kita akan dengan mudah menemukan solusinya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi dalam restitusi ini kita fokus untuk membentuk karakter, bukan kita melakukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada keluarganya. Ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Ketika ada yang nakal, ada yang melakukan kesalahan, biasanya mereka itu akan dikucilkan oleh teman-temannya. Ketika ada restitusi, anak-anak bisa mencari solusi, yang bisa mengakui kesalahannya, maka kita bisa mengembalikan anak itu kepada kelompoknya, kepada teman-temannya. Ya. Kemarin di lembaga saya, ini kejadian nyata, ada anak itu melakukan pemalakan kepada temannya. Melakukan pemalakan kepada teman, kemudian ketika pembiasaan pagi hari itu saya sampaikan seperti ini, bahwa di lembaga kita ada pemalakan, terjadi pemalakan, seperti itu. Terus saya sampaikan lagi bahwa pemalakan itu adalah tindakan yang tidak baik. Segala tindakan yang tidak baik itu harus diakhiri atau dihentikan. Saya katakan seperti itu. Kemudian ketika anak itu masuk, anak yang menjadi korban pemalakan itu saya panggil, saya konfirmasi benar apa tidak bahwa dia dipalak. Setelah saya konfirmasi bahwa dia betul-betul dipalak, maka anak yang memalak baru saya panggil. Nah, saya tanya, apakah benar terjadi pemalakan, bahwa kamu yang memalak teman-teman ini? Anak itu dengan jujur, yang melakukan pemalakan dengan jujur menjawab, iya Pak, kemarin saya meminta uang, meminta jajan kepada teman saya ini. Nah, terus bagaimana? Saya tanya seperti itu. Dia secara spontan langsung menjawab, saya sudah minta maaf Pak. Kemudian saya tanya kepada si korban, benar kamu ini sudah minta maaf? Iya Pak, sudah minta maaf. Terus saya tanya, kapan minta maafnya? Tadi kapan? Setelah baris. Rupanya ketika
pembiasaan, waktu terjadi pembiasaan saya sampaikan seperti itu bahwa ada kasus para memarah, kemudian itu harus diakhiri, kemudian anak-anak masuk, ternyata anak yang merasa bersalah ini yang melakukan pemarahan tanpa bisa disuruh oleh guru dia sudah meminta maaf. Nah itu real. Next. Nah ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman, mungkin Bapak Ibu ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu biasanya terjadi secara spontan, Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita langsung memberikan tindakan. Contoh, saya guru olahraga sebagai guru piket, berdoa ada anak terlambat. Kenapa kamu terlambat? Ayo lari keliling lapangan 5 kali. Nah, itu termasuk hukuman. Cirinya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, itu anak-anak pasti merasa sakit, merasa malu. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu tujuannya adalah memberi rasa takut. Efeknya murid atau anak membenci peraturan. Nah, itu sifatnya negatif. Modelnya paksaan, model paksaan. Terus dampaknya pada murid, anak menjadi marah dalam hatinya. Mungkin tidak bisa meluapkan kepada kita, tapi mereka akan meluapkan itu dalam bentuk yang lain. Kemudian merasa bersalah, rendah diri dan mengasihkan diri. Nah, kemudian hukuman itu dibuat oleh guru seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Kalau konsekuensi itu bentuk dari sebuah peraturan, artinya sudah ada peraturan, kemudian aturan itu dilanggar, maka itu disebut konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Murid tidak sesuatu harus terjadi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru harus mengawasi. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Ini situasinya netral. Teori stimulus respon. Dampak pada murid, anak kehilangan haknya, waktu jeda seorang diri dan penahanan. Kemudian peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan murid. Nah, yang terbaik restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi opsi-opsi kita memberikan pilihan kepada anak. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini sifatnya positif. Dasarnya tadi adalah teori kontrol tadi. Terus dampak pada murid atau anak didik tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, restitusi ini dibuat oleh murid atau anak. Guru hanya mengikuti. Next. Nah, ini yang hal yang baru juga Bapak Ibu. Terus terang saya terkejut kaget bahwa ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, itu nilainya sama dengan menghukum anak. Jadi memberi hadiah kepada anak itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kenapa seperti itu? Yang pertama karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendeknya ya itu tadi, kalau tidak ada hadiah maka anak tidak akan melakukan, atau karena ada penghargaan. Terus kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan, terus mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Berikutnya mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum. Terus yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi.
motivasi dari dalam diri. Kata lainnya itu adalah diukur oleh pelajaran. Nah, keyakinan kelas. Yang ketiga terkait keyakinan kelas. Apa bedanya dengan peraturan? Kalau peraturan datangnya dari guru, kalau keyakinan datangnya dari murid. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi keyakinan kelas, supaya tidak ngantuk, kita lakukan ice breathing. Ice breathingnya bukan senam tapi tepuk saja. Ada tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Tepuk pagi berapa kali? 1 kali. Tepuk pagi. Tepuk siang berapa kali? 2 kali. Terus yang ketiga tepuk malam. Tepuk malam berapa kali? Tidak berkali-kali sebelah tangan. Kenapa? Kalau malam banyak orang tidur. Jadi nggak usah tepuk biar tidak bisa. Kita coba ya tepuk. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Kita coba lagi, Bapak Ibu. Tepuk siang, siang dan tepuk bukan tepuk ya. Siang kan tepuk siang. Tepuk siang. Kalau siang, lagi. Tepuk pagi, pagi. Tepuk siang, tepuk malam. Oke, terima kasih ya. Biar tidak ngantuk. Mungkin snacknya bisa dilanjutkan. Oke, next Bu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kenapa seperti itu? Ketika kita sebagai guru membuat peraturan A, B, C, D, padahal ada 1 atau 2 peraturan yang tidak diterima oleh anak itu, maka apa yang terjadi? Maka peraturan itu tidak akan berjalan dengan baik. Pelanggaran akan terjadi. Terus apa yang terjadi ketika kita melakukan keyakinan kelas, membentuk keyakinan kelas yang berasal dari murid? Yang terjadi adalah potensi untuk dilaksanakan akan sangat besar. Kenapa? Karena itu berasal dari keinginan murid sendiri. Apa yang anak didik inginkan itu yang kita laksanakan. Makanya potensi untuk dilaksanakan oleh anak didik maka akan sangat besar. Berikutnya. Nah, ini ada 7 langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga atau murid-murid di kelas untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian yang kedua mencatat. Setelah mempersilahkan, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil surat pendapat. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang penting, mengganti kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi kalimat yang berbentuk positif. Contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah kalimat yang negatif karena ada kata dilarang. Kalimat positifnya bagaimana? Menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas kita harus menggunakan kalimat yang positif. Terus yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi ditinjau bersama-sama oleh guru dan murid. Nah, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan.
Kemudian yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan murid. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, untuk berikutnya, nah ini Bapak Ibu ada bagiannya seperti ini. Ketika selama ini kita membuat peraturan kelas, sebetulnya itu ruang lingkupnya adalah di ruang lingkup yang paling kecil. Nah, ketika kita membentuk keyakinan kelas, maka lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Jadi kita berubah dari yang semula baik menjadi lebih baik lagi. Kalau sudah tercipta keyakinan kelas, maka akan tercipta disiplin positif, budaya positif, minimal budaya positif di sekolah. Nah, kalau sudah tercipta keyakinan kelas, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif akan menjadi budaya yang positif. Oke, berikutnya. Nah, ini peraturan kelas dan keyakinan kelas. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelasnya yaitu menjaga keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba dalam peraturannya, keyakinan kelasnya yaitu menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya yaitu bersabar, menghormati orang lain. Gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Berikutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan keamanan. Misalkan ada anak-anak berlari-lari tidak pakai sepatu, anak-anak jangan berlari-lari. Mari kita ubah kata-kata seperti itu menjadi mari anak-anak jaga keamanan dengan memakai sepatu. Seperti itu. Mari anak-anak bisa jaga keselamatan dengan bersepatu. Oke, next. Nah, ini praktek menyusun keyakinan kelas. Jadi bisa Bapak Ibu perhatikan dulu. Ini adalah tahap sosialisasi kepada anak. Jadi kita sosialisasikan dulu.
Nah, ini saya menggunakan kertas kecil untuk menggali harapan yang akan dijadikan keyakinan kelas oleh anak. Nanti tulisan-tulisan itu ditempelkan di papan, terus kita klasifikasi. Yang sama kita jadikan satu. Prosesnya akan sedang menulis yang kelas yang mereka inginkan. Nah, ini adalah proses mengklasifikasikan kelas yang sama. Jadi nanti kita tentukan ada berapa kelas. Ini manakala kita menemukan kalimat negatif yang dituliskan anak, maka kita ubah menjadi bentuk kalimat positif. Ini proses merubah atau menemukan kalimat positif. Intinya kalimatnya harus positif. Ini memberikan kesempatan kepada anak didik manakala ada keinginan yang belum disampaikan, mungkin lupa untuk ditulis.
Nah, Bapak Ibu, itu adalah aksi nyata penerapan keyakinan kelas yang saya laksanakan. Apakah sudah bagus, apakah sudah sempurna? Tentu saja belum. Secara pribadi, saya merasa juga masih banyak yang kurang. Maka yang terbaik mari kita belajar bersama-sama, saling memperbaiki, saling mengingatkan, mungkin saling memberikan saran dan masukan. Oke, berikutnya. Nah, ini yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Next Bu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang menjadi dasar manusia itu berperilaku, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan yang terakhir kebutuhan akan penguasaan. Contoh yang terjadi mungkin di lembaga Bapak Ibu juga sering terjadi, ada anak yang spesial dalam arti akal-akal. Ketika kita telusuri, mungkin ditanya dia tinggal dengan siapa. Ketika ditelusuri, ternyata dia tinggal dengan kakek dan neneknya. Nah, biasanya anak yang tinggal dengan kakek dan neneknya, tidak tinggal dengan orang tuanya, kan cenderung spesial anaknya. Berarti dari situ kita bisa menyimpulkan apa? Bahwa anak itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa Pak seperti itu? Biasanya antara orang tua sendiri dan kakeknya kan tetap berbeda. Kalau orang tuanya lebih disiplin, maka kakek neneknya biasanya lebih memberikan kebebasan. Nah, itu mengakibatkan anak itu menjadi spesial. Spesialnya ya akal itu ya. Oke, next book. Nah, yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru adalah sebagai manajer. Guru sebagai penghukum
seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kondisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Seperti ini, misalkan ada anak yang nakal tadi, kamu gimana Bapak Ibu guru sudah mengajari kamu untuk baik, ternyata kamu masih nakal. Itu membuat anak merasa bersalah. Kalau menghukum itu ya spontanitas, ada anak melakukan kesalahan, langsung kita, kamu ini gimana nakal sekali, termasuk hukuman yang berupa verbal. Kemudian yang ketiga, sebagai teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya menolong murid melalui persuasi. Persuasi itu adalah bujukan. Berikutnya, guru sebagai pemantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang kelima, guru sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru sebagai polisi manajer ini erat kaitannya dengan yang tadi betul restitusi tadi. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu. Motivasinya, identitas gagal. Guru sebagai penghukum dan guru sebagai pembuat orang merasa bersalah itu kontrolnya dari luar, identitas gagal. Motivasinya menghindari hukuman tadi. Apa yang diperbuat guru? Kalau penghukum itu guru menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Biasanya dikatakan kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Awas ya kalau kamu mengambil lagi. Itu kalau kita seperti itu berarti kita sebagai guru hukum. Hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Biasanya kalau anak itu terlalu sering kita marahi, maka dia akan berbohong. Kenapa berbohong? Untuk menghindari hukuman. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya guru ini aku gak senang di luar apa yang saya temukan. Murid berkata, biasa saja, nanti juga marah-marah lagi. Akhirnya kan kalau kita biasa marah, kita paling ya bersemedi ya seperti itu. Dampaknya pada murid mengulangi kesalahan. Kemudian guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang diperbuat biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Bapak kecewa seperti itu. Terus hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi antara penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi efeknya kepada murid itu menunjukkan menjadi berbohong. Terus dalam kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi sudah masuk, kalau penghukum tadi di luar ini sudah ada. Murid berkata, maafkan saya. Dapat pada murid merasa tidak gitu. Kemudian kalau dari luar mengharapkan imbalan. Jadi motivasinya mengharapkan imbalan. Guru sebagai teman dan pemantau, sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, guru berkata, contohnya seperti itu, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, Bapak tidak pernah tidak Bapak pernah bantu. Hasilnya ketergantungan. Murid menjadi ketergantungan kepada guru. Terus muridnya berkata seperti itu. Ternyata seperti itu. Dampaknya pada murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian kalau posisi guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau menghitung dan mengukur itu berarti ada acuannya. Acuannya berupa apa? Berupa peraturan. Guru berkata, apa peraturannya? Jadi
ada aturannya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau ada gurunya, yo manut. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, biasanya kita mengajar itu kalau anak baik, dapat bintang, dapat poin, seperti itu. Artinya murid berapa banyak bintang yang saya dapat. Ya, seperti itu. Terus dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang terakhir, guru sebagai murid, ya, guru sebagai manajer, motivasi murid menjadi menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling baik, yaitu menjadikan identitas berhasil atau identitas sukses. Biasanya guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang dikatakan guru biasanya itu apa yang kita yakini, tapi kaitannya dengan keyakinan kelas. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Hasilnya adalah menguatkan pribadi murid. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya bisa memperbaiki kesalahan. Terus yang dampaknya pada murid, evaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Berarti murid kita bisa mengintrospeksi dirinya sendiri. Oke, berikutnya. Nah, ini terkait restitusi, yaitu segitiga restitusi. Next. Tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, restitusi tadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang positif terhadap dirinya. Kemudian tahap yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Maksudnya apa? Setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang terdiri dari 5 kebutuhan dasar tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, yang tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Motivasi internal. Oke, next. Menstabilkan identitas. Nah, ini contoh yang dikatakan guru berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Itu menstabilkan identitas, menstabilkan anak. Kata yang lain, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Intinya kita harus menenangkan anak kecil. Yang kedua, validasi tindakan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini adalah kata-kata kita untuk memvalidasi tindakan. Kata-kata kita kepada murid. Kata-kata yang lain itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini alasannya biasanya tadi terkait kebutuhan dasar apa yang anak itu butuhkan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini dengan keyakinan kelas tadi. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, seperti itu. Next book. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi biar Bapak Ibu atau kita semua punya gambaran yang jelas. Silakan sih. Ini ceritanya Rizky sudah jam masuk masih bermain sepak bola.
dari Rizky. Next book. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, terima kasih. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, sedikit ilmu, semoga bermanfaat buat kita semua. Sesuai di awal tadi pembukaan presentasi yang sekarang kita berarti umpan balik, yaitu diskusi atau tanya jawab. Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan. Kesan dan kesan juga boleh Pak Riza atau Bu Rita boleh. Pak Riza, Pak Karnaji mau Pak. Kesan-kesan diskusi tanya jawab. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja ya, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Imam, saya yakin nanti Bapak Imam ya positif apa penerapan budaya positif di sekolah. Insya Allah semua lembaga yang saat ini ada di sini yang Bapak katakan ini adalah sudah menerapkan ya. Seperti contoh kalau di sekolah saya itu setiap pagi berbaring di depan dengan apa satu menyanyikan lagu kebangsaan Nusantara. Kemudian kedua biasanya janji siswa dan ditambah dengan Pancasila. Nah di samping itu Bapak Imam yang penting
sudah diterapkan kalau teman-teman PPRI semua insya Allah sudah dengan membaca surat ganjil. Nah, untuk yang disampaikan Bapak Imam tadi, saya sendiri selaku pribadi mengajukan sudah cukup sempurna, Pak ya. Karena beliau adalah Bapak Imam sempurna, lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik Bapak Imam ya. Kami senantiasa mengharapkan ilmu dari semua teman di sini karena kita adalah belajar bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arbaci atas umpan balik yang diberikan. Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf karena telah menyita waktu, tenaga dan pikiran dari Bapak Ibu semua. Kiranya sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan dapat meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu masing-masing. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khalil Kepala Disparmen APD, yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak antara 7, dan yang saya hormati Bapak Ibu SDN Kecamatan Sukorame. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih dapat mengikuti diseminasi asing nyata dalam kajian Sedawaknya. Dua kalinya sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, acara diseminasi aksi nyata telah selesai. Pada kesempatan kali ini akan ditutup oleh Bapak Wakil Bidang Pendidikan, yaitu Bapak Kepala Disparmen APD. Kepada beliaunya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu guru semuanya, peserta penugasan, ya, guru merdeka yang berbahagia. Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam tetap terlimpahkan pada hubungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibu yang saya hormati, mohon maaf hari ini acaranya padat karena jadwal yang simpang siur, masalahnya peresmian SD 01, puskesmas, ya, jalan jam mulai ini jam 10 hingga jam 3. Saya tadi sudah siap dibawa di telepon harus kumpul di perbatasan Serut untuk orang ini. Di sana kita meresmikan baru selesai. Saya hamba sini Pak Bupati Kepala Desa menyerahkan sertifikat. Setelah ini nanti kami kumpul di SDN Sewar 1 Kalimantan. Ya, Bapak dan Ibu menyimpang apa yang saya sampaikan, tapi mohon maaf apa yang telah didapat ini diterapkan di lembaganya masing-masing. Mengingat sekolah ini kemarin kurikulumnya itu 13, tapi kita berusaha mandiri belajar, ya. Mandiri belajar, kita sekolah ini semuanya mandiri belajar. Ini diharapkan mulai Februari ini harus berubah, ya, harus berubah. Instruksi dari pusat yang akan dilaksanakan untuk kurikulum merdeka tahun ajaran
Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pembebasan diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di lembaga saya nyatakan ditutup dan dilaksanakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara penutupan seminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Semoga ke depan